Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat bertemu dalam presentasi dalam makalah pengantar studi Islam yang membahas tentang konsep ruang lingkup pengantar studi Islam. Di sini saya akan membaca ringkasan atau ringkasan tentang konsep ruang lingkup pengantar studi Islam. Islam diketahui bahwasanya Islam merupakan agama yang terakhir sebagai penutup semua agama yang telah ada. Islam merupakan agama rahmatan lil alamin yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan wasilah malaikat Jibril. Dengan itu maka kita harus bersyukur dengan adanya agama Islam sehingga kita dapat menikmati apa yang dinamakan dengan Islam, apa yang dimaksud dengan agama Islam itu apa, gunanya kita untuk itu beragama itu buat apa, kita mengetahui itu. Di sini saya akan membaca apa pengertian studi Islam. Rumusan masalahnya ialah apa pengertian studi Islam, yang kedua ialah apa ruang lingkup dari studi Islam, yang ketiga ialah apa tujuan studi Islam, dan yang keempat ialah bagaimana pendekatan dan metodologi kita dalam studi Islam. Studi Islam secara etimologis merupakan terjemahan dari bahasa Arab, yaitu dirosah Islamnya. Sedangkan studi Islam di Barat dikenal dengan istilah Islamic Studies. Maka studi Islam secara harfiah adalah kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Makna ini sangat umum sehingga perlu ada spesifikasi atau pengkelasan. Pengertian terminologis tentang studi Islam dalam kajian yang sistematis dan terpadu. Dengan pendekatan lain, studi Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah, maupun praktik-praktik pelaksanaannya. Maka studi Islam diarahkan pada kajian keislaman yang mengarah pada 3 hal. Yang pertama ialah Islam yang bermuara pada ketundukan dan berserah diri. Maksudnya ialah pengakuan yang tulus bahwa Tuhan satu-satunya sumber otoritas yang serba mutlak. Keadaan ini membawa timbulnya pemahaman terhadap orang yang tidak patuh dan tunduk sebagai wujud dari penolakan terhadap fitrah dirinya sendiri. Yang kedua ialah Islam dapat dimaknai yang mengarah kepada keselamatan dunia dan akhirat. Dan yang ketiga ialah Islam yang bermuara pada kedamaian manusia yang harus hidup berdampingan dengan makhluk hidup yang lain. Maka dari itu kita harus berdamai dan harus dilakukan secara utuh dan multidimensi. Dari 3 dimensi di atas, studi Islam mencerminkan gagasan tentang pemikiran dan praktis yang bermuara pada kedudukan Tuhan, selamat di dunia dan akhirat, dan berdamai dengan makhluk yang lain. Yang dimaksud berdamai dengan makhluk yang lain ialah kita harus bisa bersosialisasi dengan orang-orang, dengan orang-orang yang belum kita kenal. Bagaimana kita itu harus bersosialisasi seperti itu. Setelah itu ruang lingkup studi Islam. Apa toh maksud dari ruang lingkup studi Islam? Pembahasan kajian keislaman mengikuti wawasan dan keahlian para pengkajinya, sehingga terkesan ada nuansa kajian mengikuti selera pengkajinya. Secara material, ruang lingkup studi Islam dalam tradisi sarjana barat meliputi pembahasan mengenai ajaran, doktrin, teks, sejarah, dan institusi
keislaman pada awalnya ketertarikan sarjana barat terhadap pemikiran Islam lebih karena kebutuhan akan penguasaan daerah koloni. Mengingat daerah koloni pada umumnya adalah negara-negara yang banyak didomisili warga negara yang beragama Islam, sehingga mau tidak mau mereka harus memahami budaya lokal. Kasus ini dapat dilihat pada Perang Aceh. Sarjana Belanda telah mempelajari Islam terlebih dahulu sebelum diterjunkan di lokasi dengan asumsi ia telah memahami budaya dan peradaban masyarakat Aceh yang mayoritas beragama Islam. Ruang lingkup Islam juga merupakan produk sejarah, misalnya tentang fikih atau madhab, tasawuf atau sufi, filsafat atau kalam, seni atau arsitektur Islam, budaya atau tradisi Islam. Dalam beberapa dasawarsa terakhir ini, kita melihat semakin tumbuh dan maraknya kesadaran di kalangan kaum muslim untuk lebih patuh kepada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Gejala ini, untuk konteks Indonesia misalnya, terlihat pada kebangkitan jilbab. Jilbab, busana muslim, penggunaan sarung itu juga termasuk bukti-bukti ruang lingkup dari studi Islam. Seperti itu, atau budaya atau lokal pride yang dimiliki oleh Indonesia. Setelah itu, agama sebagai objek studi Islam minimal dapat dilihat dari segi sisi. Yang pertama ialah agama sebagai doktrin dari Tuhan. Agama sebagai doktrin dari Tuhan yang sebenarnya bagi para pemeluknya sudah final dalam arti absolut dan diterima apa adanya. Kata doktrin berasal dari bahasa Inggris, yaitu doktrin yang berarti ajaran. Dari kata doktrin itu kemudian dibentuk dari doktina, kata doktina yang berarti yang berkenaan dengan ajaran atau bersifat ajaran. Selain kata doktrin sebagaimana disebut di atas, terdapat kata doktrinair yang berarti yang bersifat teoristis yang tidak praktis. Contoh dalam hal ini misalnya doktrinair ideas ini berarti gagasan yang tidak praktis. Studi doktrinal ini berarti studi yang berkenaan dengan ajaran atau studi tentang sesuatu yang bersifat teoritis dalam arti tidak praktis. Mengapa tidak praktis? Jawabannya ialah karena ajaran itu belum menjadi sesuatu bagi seseorang yang dijadikan dasar dalam berbuat atau mengerjakan sesuatu. Belum menjadi dasar. Maksud dari jawaban itu ialah ajaran tersebut belum menjadi sesuatu bagi seseorang yang dijadikan dasar. Berarti ajaran tersebut belum bisa menjadikan dasar bagi orang yang akan melakukan itu tadi. Islam itu tersendiri didefinisikan oleh sebagian ulama sebagai berikut. Al-Islamu wahyun ilahiyun nuzzila ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li sa'adatid dunya wal akhirah. Apa makna dari kaidah itu? Ialah Islam adalah wahyu ilahiyun. Islam adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melewati malaikat Jibril dan diturunkan lagi kepada Nabi Muhammad SAW sebagai untuk apa toh? Untuk apa diberikan agama Islam? Itu ialah untuk pedoman untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Seperti itu. Tujuan pelajari agama Islam juga dapat dikategorikan ke dalam dua macam. Yang pertama ialah untuk mengetahui, memahami, menghayati, dan mengamalkan. Dan yang kedua ialah objek penelitian. Jadi tujuan pelajari agama itu ada dua. Yang pertama ialah memahami, terus mengetahui, terus menghayati apa makna dari agama Islam. Dan yang kedua ialah objek penelitian. Artinya, kalau yang pertama berlaku khusus bagi umat Islam saja, baik yang masih awam atau yang sudah sarjana, akan tetapi yang kedua berlaku umum bagi siapa saja, termasuk sarjana-sarjana yang bukan beragama Islam. Itu juga bisa mempelajari apa yang dimaksud dengan ajaran Islam atau agama Islam itu apa, bisa mempelajari itu.
Lalu, proses interaksi Islam dengan budaya dapat terjadi dalam dua kemungkinan. Yang pertama ialah Islam mewarnai, mengubah, mengolah, dan memperbaharui budaya. Dan yang kedua ialah justru Islam yang diwarnai oleh kebudayaan. Masalahnya adalah terkandung dari kekuatan dari dua entitas kebudayaan atau ke entitas keislaman. Jika entitas kebudayaan yang kuat, maka akan muncul muatan-muatan lokal dalam agama seperti Islam Jawa. Sebaliknya, jika entitas Islam yang kuat mempengaruhi budaya, maka akan muncul kebudayaan Islam, agama sebagai budaya. Juga dapat dilihat sebagai mekanisme kontrol karena agama adalah peranata sosial dan gejala sosial yang berfungsi sebagai kontrol terhadap institusi keislaman. Dalam kebudayaan dan peradaban dikenal oleh umat Islam berpegang pada kaidah al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Maknanya ialah memelihara produk budaya yang lama yang baik dan mengambil produk budaya yang baru yang lebih baik. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hasil pemikiran manusia yang berupa interpretasi terhadap teks suci itu disebut kebudayaan. Maka sistem pertahanan Islam, sistem keuangan Islam dan sebagainya yang timbul sebagai hasil pemikiran manusia adalah kebudayaan pula. Jadi seperti uang atau busana itu adalah hasil dari pemikiran manusia. Kalaupun ada perbedaannya dengan kebudayaan biasa, maka perbedaan itu terletak pada keadaan institusi kemasyarakatan dalam Islam yang disusun atas dasar prinsip-prinsip yang tersebut dalam Al-Quran. Muhammad Atta Mudhar menulis dalam bukunya Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek bahwa ada 5 bentuk gejala agama yang perlu diperhatikan dalam mempelajari atau menstudi agama Islam. Yang pertama ialah skriptur. Apa toh itu skriptur? Itu ialah naskah-naskah atau sumber ajaran dan simbol-simbol agama. Yang kedua ialah para penganut atau pemimpin atau pemuka agama, yaitu yang berkenaan dengan perilaku dan penghayatan para penganutnya. Yang ketiga ialah lembaga-lembaga dan ibadat-ibadat seperti sholat, haji, puasa, perkawinan, dan waris. Alat-alat organisasi, alat-alat. Contoh dari alat-alat ialah salah satu bentuk ormas yang kita anggotai, yaitu seperti NU. Terus ada juga teman kita yang masuk ke suatu ormas yaitu Ormas Muhammadiyah dan lain-lain. Terus setelah itu, menurut Muhammad Atta Mudhar, agama sebagai gejala sosial pada dasarnya bertumbuh pada konsep sosiologi agama. Sosiologi agama mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat. Timbal balik kita mempelajari agama itu apa toh? Timbal balik ke masyarakat atau timbal balik masyarakat ke agama itu apa toh? Seperti itu. Meskipun kecenderungan sosiologi agama, beliau mempelajari contoh teologi yang dibangun oleh orang-orang Syiah, orang-orang Khawarij, orang-orang ahli sunnah wal jamaah, dan lain-lain. Teologi-teologi yang dibangun oleh para penganut masing-masing itu tidak lepas dari pengaruh pergeseran perkembangan masyarakat terhadap agama. Persoalan berikutnya adalah bagaimana kita melihat masalah Islam sebagai sasaran studi Islam. Bagaimana kita melihat masalah Islam sebagai sasaran untuk mempelajari apa itu, kenapa kok Islam itu seperti ini, kenapa kok Islam itu seperti itu. Dan dalam menjawab persoalan ini tentu kita berangkat dari penggunaan ilmu yang dekat dengan ilmu kealaman, karena sesungguhnya peristiwa-peristiwa yang terjadi mengalami keterulangan yang hampir sama atau dekat dengan ilmu kealaman. Oleh karena itu dapat diuji. Contoh, kenapa toh rata-rata pemerintah yang berkorupsi itu kenapa mereka itu beragama Islam? Nah, itu harus dikaji ulang. Kenapa kok bisa seperti itu? Seperti itu. Jadi seperti itu. Lalu kita di sini saya akan menjelaskan atau ringkasan dari apa yang saya baca tadi. Pengertian studi Islam adalah
pengetahuan yang dirumuskan dari agama Islam yang dipraktekkan dalam sejarah dan kehidupan manusia. Saya ulangi lagi. Pengertian studi Islam adalah pengetahuan yang dirumuskan dari agama Islam yang dipraktekkan dalam sejarah dan kehidupan manusia. Sedangkan pengetahuan agama adalah pengetahuan yang sepenuhnya diambil dari ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya secara murni tanpa mempengaruhi sejarah, seperti ajaran tentang akidah, ibadah, dan pelajari Al-Quran dan akhlak. Studi Islam juga memiliki tujuan, yaitu untuk menunjukkan relasi atau hubungan Islam dengan berbagai aspek kehidupan manusia, seperti menjelaskan spirit atau jiwa berupa pesan moral dan value yang terkandung di dalam berbagai cabang studi Islam. Respon Islam terhadap berbagai paradigma baru dalam kehidupan sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta munculnya filsafat dan ideologi atau gagasan baru serta hubungan Islam dengan visi misi dan tujuan ajaran Islam. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya nyuwun pangapunten. Apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah, apabila itu ada kekurangan maka itu datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.